Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, marilah pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan kelas 8 dengan kompetensi dasarnya menganalisis sejarah berdirinya di Daulah Abbasiyah. Dalam tayangan ini sebagai contoh adalah pada masa dinasti Abbasiyah. Di dalam gambar ini adalah kota Baghdad zaman dulu ketika dinasti Abbasiyah mengalami kejayaan. Di dalam pembahasan Daulah Abbasiyah, kita akan pertama kali membahas tentang runtuhnya dinasti Umayyah. Karena sebelum dinasti Abbasiyah lahir, ada pemerintahan sebelumnya yaitu dinasti Umayyah. Dengan runtuhnya dinasti Umayyah nanti akan muncul dinasti Abbasiyah. Untuk selanjutnya tentunya ada beberapa proses berdirinya dinasti Abbasiyah yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah yang sebelumnya pernah berjaya pemerintahan Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Runtuhnya dinasti Umayyah. Ternyata ada beberapa sebab runtuhnya dinasti Umayyah, yaitu figur pewaris khalifah yang lemah. Selama kurang lebih 90 tahun berkuasa dari 14 khalifah dinasti Umayyah, hanya ada 5 khalifah yang kuat dan besar, yaitu pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, yang keempat Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian sebab yang selanjutnya yang kedua yaitu menerapkan sistem pemerintahan monarki atau berdasarkan keturunan. Yang ketiga, hak istimewa bangsa Arab Suriah karena diberi hak istimewa atau hak penuh oleh pemerintahan dinasti Umayyah. Kemudian yang keempat, pemerintahan yang korup dan tidak demokratis. Pada saat itu pemerintahan dinasti Umayyah yang banyak para khalifah yang senangnya berfoya-foya dan semacamnya. Yang kelima, tidak ada tata cara pengangkatan khalifah sehingga terjadi perebutan kekuasaan di kalangan istana sendiri. Karena masing-masing orang, masing-masing keluarga saling ingin menjadi penguasa dinasti Umayyah. Yang keenam, perpindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus atau bekas ibu kota Bizantium, sehingga banyak penguasa dinasti Umayyah yang bergaya atau dalam hal ini meniru orang-orang Bizantium, yaitu orang-orang Eropa yang sukanya hidup mewah. Selanjutnya sebab yang ketujuh yaitu para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa yang jauh dari gaya hidup Islami. Yang kedelapan, adanya pertentangan antar suku, yaitu suku Arab Utara yang disebut dengan Quraisy atau Mudariyah, sedangkan suku Arab Selatan disebut Arab Yamani atau Himyariyah.
Yang kesembilan, adanya rasa tidak puas kelompok muslim non-Arab yaitu Mawali, Syiah, dan Khawarij. Untuk pengertian Mawali, Syiah, dan Khawarij nanti kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Yang ke-10, munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbasiyah bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan golongan Mawali. Demikian tadi secara umum kita membahas proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Dalam hal ini adalah sebab-sebab runtuhnya dinasti Umayyah. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.